Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Toba, kehidupan berjalan lambat. Di sana, waktu seolah berhenti, terkurung oleh pemandangan alam yang indah, danau yang luas, serta pepohonan rindang yang mengelilinginya. Desa itu terkenal dengan ketenangannya, jauh dari hiruk-pikuk kota, tempat yang banyak orang anggap ideal untuk melarikan diri dari kebisingan dunia modern. Namun, seperti kebanyakan tempat yang tampak damai, desa ini juga memiliki cerita-cerita yang tak terungkapkan, cerita-cerita tentang kekuatan gelap yang tertidur dalam kedalaman alam yang tidak terlihat. Keluarga Sari adalah salah satu yang memutuskan untuk mencari ketenangan di tempat itu. Mereka datang dari Jakarta, mencari pelarian dari kehidupan kota yang penuh tekanan. Sari, sang ibu, bersama suaminya, Rudi, dan dua anak mereka, Rani, si remaja berusia 17 tahun, dan adiknya, Bima yang masih berusia 10 tahun, memutuskan untuk menetap di rumah yang sudah lama kosong di pinggiran desa. Rumah itu berada dekat dengan hutan yang mengarah langsung ke kaki Gunung Toba. Sejak hari pertama mereka tiba, suasana aneh menyelimuti desa itu. Warga desa menyambut mereka dengan senyum ramah. Namun ada tatapan mata yang mengisyaratkan sesuatu yang tidak ingin mereka ungkapkan. Sari, yang merasakan ada yang ganjil, mencoba untuk bertanya pada beberapa penduduk setempat, namun selalu mendapat jawaban samar. Gunung Toba memang indah, tetapi jangan terlalu dekat dengan hutan di sekitarnya, kata seorang ibu tua yang pernah menjadi teman ibunya. Malam pertama mereka di rumah baru terasa begitu sunyi, hampir menyeramkan. Angin malam berhembus kencang, menggerakkan dahan-dahan pohon di luar yang seperti bersuara, menambah suasana yang mencekam. Bima, sang adik, terbangun tengah malam karena merasa ada yang mengintai. Rani, ada suara aneh, katanya dengan suara bergetar. Rani, yang memang lebih sensitif terhadap hal-hal yang tak terlihat, hanya memeluk adiknya dan mencoba menenangkan hatinya. Sudahlah, hanya suara angin. Namun, angin itu tidak berhenti. Bahkan setelah Rani menutup jendela kamarnya, suara itu semakin jelas terdengar, suara gemerisik, seperti langkah-langkah kaki yang mendekat. Rani sempat berpikir, mungkin itu hanya hewan hutan. Tapi entah kenapa, rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Mata Rani tertuju pada jendela yang masih bergetar oleh hembusan angin, seolah ada sesuatu yang mencoba masuk. Keesokan paginya, Rudi memutuskan untuk menjelajah sedikit lebih jauh ke hutan sekitar rumah mereka. Ia ingin memastikan bahwa desa ini aman, meski seharusnya ia tahu bahwa Gunung Toba tidak bisa dianggap enteng. Rudi adalah seorang pria yang pragmatis, tidak mudah percaya pada cerita mistis. Namun, semakin dalam ia melangkah ke hutan, semakin ia merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Tanah di bawah kakinya terasa berbeda, seolah dipenuhi energi yang tidak biasa. Aroma tanah basah yang biasa tercium di hutan berganti dengan bau busuk yang membuatnya mual. Saat ia melihat lebih jauh, ia melihat batu-batu besar yang tampak seperti telah dipindahkan, membentuk pola yang aneh, seperti sebuah altar kuno. Rudi merasa tak nyaman. Suatu perasaan tak terjelaskan membuatnya memutuskan untuk kembali. Namun, sebelum ia bisa berbalik, ia mendengar suara halus dari balik pepohonan. Suara itu terdengar seperti bisikan. Jauhi gunung itu, jauhi Gunung Toba. Rudi terkejut dan bergegas kembali ke rumah. Namun di sepanjang jalan, bisikan itu terus mengikutinya, semakin jelas, semakin menekan. Setibanya di rumah, ia langsung mendekati Sari dan memberitahunya tentang perasaan tidak enaknya. Sari, yang awalnya tidak percaya pada cerita tersebut, mulai merasakan hal yang sama. Meskipun tidak ada penjelasan rasional yang bisa mereka temukan, kedamaian yang mereka rasakan saat pertama datang ke desa itu mulai memudar. Pada malam kedua mereka, ketegangan mulai memuncak. Tiba-tiba, pada tengah malam, terdengar suara-suara aneh. Itu bukan suara binatang, bukan suara angin. Itu seperti langkah kaki manusia yang berjalan perlahan di sekitar rumah mereka. Rani yang terbangun karena suara itu mencoba untuk melihat dari jendela. Di luar, ia hanya bisa melihat bayang-bayang hitam bergerak di bawah sinar bulan. Ketika ia memalingkan pandangannya sejenak, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Keesokan harinya,
Rani bertemu dengan seorang pria tua yang sedang duduk di luar rumah tua sebelah. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan rambutnya sudah memutih. Ia memandang Rani dengan tatapan kosong, namun matanya menunjukkan kecemasan yang dalam. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya pria itu, suaranya serak. "Gunung Toba bukan tempat yang baik untuk tinggal. Sejak dulu, sudah banyak yang hilang karena kutukan yang ada di sana." Rani, yang penasaran, bertanya lebih lanjut. "Kutukan? Apa maksud Bapak?" Pria tua itu terdiam sejenak, seolah mencerna kata-katanya. Gunung Toba adalah tempat yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Ada kekuatan yang tidur di sana. Banyak yang datang, mencari harta, mencari ketenangan, namun tak ada yang pulang. Hati-hati, anak muda. Jangan sampai kalian tergoda untuk masuk lebih jauh ke dalam gunung itu. Rani merasa bahwa apa yang dikatakan pria itu lebih dari sekadar cerita orang tua. Sesuatu di dalam dirinya mendesak untuk mencari tahu lebih jauh, meskipun itu berarti menghadapi bahaya yang belum ia ketahui. Malam itu, rasa tidak aman semakin menguasai desa. Tiba-tiba, di tengah kesunyian, terdengar suara gemuruh dari arah Gunung Toba. Suara itu menggelegar seperti petir, tapi tidak ada badai. Seolah gunung itu hidup, menggema dalam heningnya malam. Seluruh desa terbangun oleh suara itu, dan Rudi segera menyarankan agar mereka pergi menjauh dari gunung. Namun, keinginan Rani untuk mengetahui lebih banyak tentang gunung itu semakin menguat. "Sari," kata Rani kepada ibunya, "aku harus pergi ke sana. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sari mencoba mencegahnya, tetapi Rani sudah terlalu terobsesi dengan rasa ingin tahu. "Aku rasa ada sesuatu yang sangat penting di balik semua ini." Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa keinginan Rani untuk menemukan jawabannya akan membawa mereka pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Itu adalah awal dari perjalanan mereka yang tidak akan pernah kembali. Setelah peringatan dari pria tua itu, keluarga Sari merasa tidak tenang. Meskipun Rudi berusaha untuk meyakinkan istrinya bahwa itu hanya kisah mistis, ada sesuatu dalam diri Rani yang tidak bisa ia abaikan. Keinginan untuk mengetahui lebih banyak tentang Gunung Toba semakin membara dalam dirinya. Setiap malam, suara-suara aneh semakin kuat, seolah berbisik dari jauh, memanggil-manggil. Rani merasa, jika ia tidak mencari tahu lebih jauh, rasa ingin tahunya akan menggerogoti dirinya. Ada sesuatu yang hilang di dalam hatinya, dan Gunung Toba adalah kunci untuk mengungkapnya. Pada suatu pagi, saat cuaca cerah dan udara terasa segar, Rani memutuskan untuk pergi sendirian ke hutan. Ia ingin menjelajahi lebih jauh, mencari jejak-jejak yang mungkin mengarah pada sumber keganjilan itu. Bima yang ingin ikut serta dilarang, sementara Sari dan Rudi tetap berada di rumah, merasa cemas dan tak ingin membiarkan Rani terperosok lebih dalam ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Hutan di sekitar Gunung Toba sangat lebat, dengan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seolah menghalangi sinar matahari untuk menembus tanah. Ketika Rani masuk lebih dalam, suasana semakin berubah. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah itu menyerap setiap langkahnya. Angin yang berhembus membawa aroma lembab, dan suara-suara hutan terasa semakin jauh. Rani merasa seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Namun, tekadnya lebih kuat dari ketakutannya. Ia terus berjalan, semakin jauh dari rumah dan semakin dekat ke kaki gunung. Setelah beberapa jam berjalan, Rani akhirnya menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak. Gua itu terlihat seperti gua alami. Namun di sekitar pintunya terdapat batu-batu besar yang tampak telah disusun dengan sengaja. Sesuatu di dalam dirinya memberitahunya bahwa gua ini bukanlah tempat biasa. Gua itu memiliki aura yang menakutkan, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak ingin ditemukan. Tanpa ragu, Rani melangkah masuk. Begitu memasuki gua, udara di dalamnya terasa lebih dingin dan berat. Bau busuk mulai memenuhi inderanya. Semakin kuat seiring ia semakin dalam. Dinding gua berkilau dengan kelembaban, tetapi ada sesuatu yang aneh pada permukaan dinding itu. Goresan-goresan besar, yang tampaknya bukan berasal dari alam. Goresan itu dalam,
seperti bekas cakaran atau sayatan tajam, dan di beberapa bagian, terlihat seperti bercak-bercak merah yang mengering, seperti darah yang sudah lama tertinggal. Rani melangkah lebih hati-hati, dan semakin ia menjauh dari mulut gua, semakin jelas suara gemericik air terdengar dari dalam. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah bentuk di ujung lorong. Sebuah altar kuno, terbuat dari batu hitam yang besar, terletak di tengah ruang gua. Altar itu dipenuhi dengan simbol-simbol aneh, yang sepertinya tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Simbol-simbol tersebut mengelilingi sebuah lingkaran besar di tengah altar, yang terlihat seolah ditandai dengan sesuatu yang mengkilap, seperti darah yang telah mengering. Di sekitar altar itu, beberapa benda lain yang tidak biasa ditemukan, tengkorak-tengkorak manusia, potongan kain yang telah usang, dan benda-benda yang tampaknya berasal dari zaman yang sangat lama. Rani merasa mual melihat pemandangan tersebut. Ada sebuah energi di ruangan itu, sesuatu yang sangat gelap, yang membuatnya merasa seperti ada kekuatan yang berusaha menariknya masuk lebih dalam. Namun, ada satu hal yang membuatnya semakin penasaran. Di atas altar, ada sebuah tulisan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Kata-kata itu tampak seperti tulisan kuno, penuh dengan simbol yang tampak tidak bisa dimengerti. Rani berusaha menyentuhnya. Namun begitu ia menyentuh permukaan altar, sebuah suara keras terdengar, menggelegar di seluruh gua. Suara itu bukan berasal dari alam. Itu adalah suara seperti jeritan manusia, penuh dengan penderitaan. Rani terkejut dan mundur, mencoba mencari jalan keluar, tetapi langkahnya terhenti. Di depan pintu gua, ia melihat bayangan besar, yang bergerak seiring dengan keheningan yang menekan. Bayangan itu bergerak cepat, dan sebelum ia bisa berlari, sesuatu yang gelap melintas di depannya, sebuah sosok hitam dengan mata merah menyala. Rani menjerit dan berlari menuju pintu gua, tetapi bayangan itu mengejarnya. Sosok itu semakin mendekat, seperti angin yang menghantam tubuhnya. Saat Rani hampir mencapai pintu gua, sosok itu meraihnya, dan semuanya menjadi gelap. Di dalam gelap itu, suara-suara bisikan mulai terdengar, memanggil namanya. Sekujur tubuh Rani terasa lemas, seperti ada energi yang mengalir dari dalam dirinya, seolah ia terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat dirinya berdiri di hadapan sebuah bayangan besar yang menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tersenyum, namun senyuman itu bukanlah senyuman manusia. Itu adalah senyuman yang penuh dengan penderitaan dan kebencian. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Suara itu bergema di dalam kepalanya, membuat Rani merasa tercekik. Gunung Toba adalah penjara bagi semua yang datang dan melanggar aturan. Rani merasa tubuhnya terperangkap, seolah-olah ia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang terkurung dalam kutukan yang tak bisa dijelaskan. Suara itu berlanjut, menjelaskan bahwa siapapun yang berani menyentuh altar tersebut akan terjebak dalam kutukan yang akan terus mengikat mereka pada Gunung Toba. Tak ada yang bisa keluar, kecuali dengan pengorbanan. Rani terbangun kembali di luar gua, tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah baru saja bertemu dengan sesuatu yang sangat jahat. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan seketika itu juga, rasa takut yang mendalam melingkupi dirinya. Apa yang baru saja ia alami? Apakah itu hanya mimpi? Ataukah itu nyata? Dengan cepat, Rani berlari kembali ke desa. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti. Langit yang sebelumnya cerah mendung dengan cepat, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Rani tahu, kutukan itu belum selesai. Sesuatu yang lebih mengerikan masih menunggunya. Setibanya di rumah, Rudi dan Sari yang sudah mulai cemas menyambutnya. Rani tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang baru saja ia alami, tetapi ia tahu satu hal, mereka harus segera meninggalkan desa ini, sebelum semuanya terlambat. Namun, tak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan yang telah terbangun. Gunung Toba akan terus memanggil mereka, sampai akhirnya mereka terperangkap dalam penderitaan yang tak pernah berakhir. Malam itu, desa yang terletak di kaki Gunung Toba menjadi lebih sunyi dari biasanya. Hujan lebat turun dengan derasnya, menyapu jalan-jalan desa yang berlubang dan membawa serta suara gemericik yang seolah datang dari dalam tanah.
Rani yang masih terhuyung-huyung akibat pengalaman mengerikan di gua, duduk terkulai di dalam rumah mereka. Matanya kosong, tubuhnya lemas, dan pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Setiap detik rasanya penuh dengan ketegangan yang memuncak. Dia tahu, ada sesuatu yang sangat jahat di Gunung Toba, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa ia bayangkan. Sari dan Rudi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rani di dalam gua. Mereka hanya tahu bahwa anak mereka tampak sangat tertekan, seperti dihantui oleh bayangan yang tak terlihat. Mereka mencoba berbicara dengan Rani, tetapi setiap kali mereka bertanya tentang pengalamannya, Rani hanya terdiam, matanya seakan kosong, jauh dan penuh kecemasan. Ia menghindari menjelaskan detailnya, namun ada sesuatu dalam diri Rani yang tak bisa dipadamkan. Sebuah rasa ingin tahu yang membara, dan sebuah perasaan bahwa mereka semua berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang mereka sadari. Malam itu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Setelah hujan mereda, Sari terbangun karena merasa ada yang aneh. Tiba-tiba, seluruh rumah terasa sangat sunyi. Begitu sunyi, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai dari luar. Sari bangkit dan pergi ke ruang tamu, di mana ia menemukan Bima sedang berdiri di depan jendela dengan wajah pucat. Matanya terpaku pada sesuatu di luar. "Ada apa, Bima?" tanya Sari dengan cemas. Bima tidak menjawab. Ia hanya menunjuk keluar. Sari melihat ke arah yang ditunjukkan anaknya dan merasa jantungnya berhenti berdetak. Di luar jendela, tampak sosok-sosok bayangan yang bergerak cepat, melintasi jalanan desa, seperti makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Sosok-sosok itu tidak terlihat jelas, tapi Sari merasa ada sesuatu yang sangat jahat sedang mendekat. Rasanya, mereka bukan makhluk biasa. Mereka adalah bayangan-bayangan yang terperangkap dalam kutukan Gunung Toba, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun keluar begitu saja. Ketika Sari berusaha menghubungi Rudi, suaminya tidak ada di tempat tidur. Ia terkejut. Rudi biasanya sangat jarang meninggalkan rumah pada malam hari. Rani pun sudah tidak ada di kamar. Sari bergegas keluar dan mencari-cari mereka, tetapi yang ia temukan justru lebih mengerikan. Jalan-jalan desa gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang redup. Hanya angin yang terdengar, bersiul di antara pepohonan yang bergerak pelan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah-langkah berat yang menghampirinya. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. Rasa takut yang mendalam mulai menyelimuti hatinya, dan saat itulah ia melihat sosok gelap yang muncul di kejauhan. Sosok itu berjalan dengan sangat perlahan, tetapi Sari tahu, itu bukanlah manusia. Dengan langkah gemetar, Sari mulai berjalan menuju sosok itu. Namun setiap langkah yang ia ambil, rasanya semakin berat dan semakin gelap. Saat ia semakin dekat, sosok itu mulai berbicara dengan suara yang sangat dalam dan serak. "Jangan lari dari takdirmu, Sari. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini." Sari menjerit ketakutan, tetapi saat ia memalingkan wajahnya, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan rasa dingin yang menusuk tulang. Ketika akhirnya Sari kembali ke rumah, ia menemukan Rudi dan Rani duduk terdiam di ruang tamu. Wajah mereka pucat pasi. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi Sari bisa melihat bahwa sesuatu telah berubah dalam diri mereka. Rudi yang biasanya tegar kini tampak rapuh. Ia menghindari tatapan Sari dan sepertinya berusaha menyembunyikan sesuatu yang menakutkan. Rani, yang biasanya penuh rasa ingin tahu, kini hanya terdiam. Matanya penuh dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar rasa takut menguasai mereka. Malam itu, ketegangan semakin meningkat. Mereka tidak bisa tidur. Setiap kali Sari mencoba menutup matanya, ia merasa ada sesuatu yang mengintai. Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Sesekali, ia bisa mendengar suara tawa yang tidak jelas berasal dari mana. Rudi mencoba menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa itu hanya suara binatang, tetapi Sari tahu bahwa ini lebih dari sekadar itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang mengancam mereka. Keesokan harinya, saat Rani pergi keluar untuk mencari udara segar, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun di desa yang terlihat normal. Semua orang tampak terperangkap dalam kesunyian yang aneh.
seolah ada yang menghalangi mereka untuk berbicara. Orang-orang yang sebelumnya ramah dan terbuka kini menghindari pandangannya. Mereka tidak lagi tersenyum, tidak lagi menyapa. Semua mata terfokus pada Gunung Toba, seolah terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Rani bertemu dengan seorang wanita tua yang tampaknya tahu lebih banyak tentang desa itu. Wanita itu, yang bernama Nenek Lian, memandang Rani dengan tatapan yang penuh pengetahuan yang tersembunyi. "Gunung Toba bukan hanya tempat indah yang kau lihat," kata Nenek Lian dengan suara gemetar. "Itu adalah tempat terkutuk. Tempat yang menyimpan kekuatan jahat yang tidak bisa dibendung. Para leluhur kami pernah mencoba untuk menghentikannya, tapi mereka gagal. Dan kini, kami semua menjadi bagian dari kutukan itu." Wanita itu melanjutkan dengan cerita yang mengerikan. Tahun-tahun yang lalu, ada sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di sekitar Gunung Toba. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi karena keserakahan dan ambisi, mereka berani melawan dewa yang menjaga gunung itu. Sebagai hukuman, mereka dihancurkan, dan para penghuni kerajaan itu dipaksa untuk tetap terperangkap dalam dunia ini, tak bisa mati, tak bisa hidup, dihantui oleh kutukan yang tak berujung. Rani terdiam mendengarkan kisah itu, merasa ketakutan yang mendalam mulai menguasainya. "Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan kutukan ini?" tanyanya. Nenek Lian menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. "Tidak ada yang bisa menghentikan kutukan ini. Satu-satunya cara untuk berhenti adalah dengan membuat pengorbanan besar. Tapi pengorbanan itu bukan hanya nyawa. Itu adalah jiwa, kehormatan, dan segalanya yang kamu miliki. Jika kau tidak memberikan semuanya, maka Gunung Toba akan terus menuntut. Dan pada akhirnya, kita semua akan menjadi bagian dari kutukan itu." Dengan penjelasan itu, Rani merasa hatinya dihantui oleh perasaan tak berdaya. Mereka terperangkap dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa dihindari. Keputusan kini ada di tangan mereka. Apakah mereka akan melawan, atau menyerah pada nasib mereka? Kembali di rumah, Rudy akhirnya berbicara tentang pengalaman yang menakutkan yang ia alami malam sebelumnya. Ia mengaku, di tengah malam, ia melihat bayangan hitam yang sama seperti yang dilihat Sari, sosok yang mengancam, yang berkata bahwa tidak ada jalan keluar. Rudy bahkan merasa tubuhnya lemas dan jiwanya terikat dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu, mereka semua tidak bisa tidur. Ketakutan menguasai setiap sudut rumah. Hujan terus mengguyur, dan suara langkah-langkah yang semakin mendekat terdengar semakin jelas. Mereka tahu bahwa kutukan Gunung Toba bukanlah cerita lama. Itu adalah kenyataan yang sedang mereka hadapi. Mungkin sudah terlambat untuk melarikan diri, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menghadapi kegelapan yang mengintai mereka. Apakah mereka bisa menemukan cara untuk menghindari takdir mereka? Ataukah mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam yang terperangkap di bawah bayang-bayang Gunung Toba? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin meningkat. Sari, Rudy, dan Rani tahu bahwa mereka tidak bisa menghindari takdir mereka yang semakin mendekat. Suara-suara malam yang semakin aneh dan bayangan-bayangan gelap yang terus mengintai membuat mereka merasa terperangkap. Tak hanya mereka, tetapi seluruh desa yang terletak di kaki Gunung Toba juga semakin terjerat dalam kutukan yang tak bisa dipahami. Rani, yang kini semakin terobsesi dengan misteri Gunung Toba, merasa bahwa waktunya sudah hampir habis. Ia terus berpikir tentang apa yang ia alami di dalam gua, tentang altar gelap, simbol-simbol aneh, dan suara-suara yang mengerikan. Seperti ada sesuatu yang memanggilnya, menariknya semakin dalam ke dalam cengkeraman kutukan yang seolah tidak bisa dilepaskan. Suatu malam, Rudy akhirnya memutuskan untuk membawa keluarganya pergi dari desa. Ia tak bisa lagi bertahan dengan ketakutan yang terus menghantui mereka. Namun, keputusan itu datang terlambat. Saat mereka tengah bersiap untuk meninggalkan rumah, mereka mendengar suara berat yang menggelegar, mengguncang rumah mereka dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Suara itu datang dari dalam tanah, seolah-olah Gunung Toba sedang terbangun dari tidurnya yang panjang. Langit berubah menjadi gelap pekat, dan angin kencang mulai berhembus, membawa bersama debu dan bau busuk yang mengerikan. Rudy, yang berusaha tetap tenang,
memerintahkan keluarga untuk segera masuk ke dalam mobil. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari kejauhan, mereka melihat bayangan-bayangan manusia yang berjalan pelan menuju rumah mereka. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang hancur dan terputus-putus, dengan wajah yang tampaknya diliputi penderitaan abadi. Sosok-sosok itu terus mendekat dengan langkah-langkah yang sangat lambat, namun pasti, seolah-olah mereka sudah tidak lagi hidup. Sari memegang erat tangan Bima, sementara Rudi menatap sosok-sosok itu dengan wajah yang penuh ketakutan. "Kita harus pergi sekarang," teriak Rudi, dan dengan cepat mereka berlari menuju mobil. Namun, saat mereka hendak melangkah, tiba-tiba sebuah suara menggelegar terdengar dari balik bayangan-bayangan itu. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini, Rudi." Rudi terhenti, tubuhnya kaku. Suara itu, suara yang familiar, suara yang dikenali dengan jelas, adalah suara dari ayahnya yang sudah lama meninggal. Ayah Rudi, yang dulunya dikenal sangat bijaksana dan penyayang, kini tampak muncul kembali, tetapi bukan dalam bentuk yang mereka kenal. Sosoknya kini tampak hancur, tubuhnya terbelah, dan wajahnya dipenuhi dengan goresan-goresan yang mengerikan. "Kenapa ayah? Apa yang terjadi?" Rudi bertanya dengan suara gemetar. "Ayah sudah mati lama. Aku telah terjebak di sini, di bawah kutukan Gunung Toba." Suara itu menjawab, suaranya penuh penderitaan. "Kau juga akan terjebak, anakku. Tidak ada jalan keluar." Rudi merasakan tenggorokannya tercekik. Ia ingin lari, namun kakinya terasa berat, seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya di tempat itu. Dengan putus asa, Rudi menoleh kepada Rani dan Sari. "Kita harus melawan. Kita harus memutus kutukan ini." Namun, Rani yang sebelumnya begitu penuh dengan rasa ingin tahu kini tampak sangat berbeda. Matanya tampak kosong, seperti tak lagi hidup. Ia merasakan bahwa meskipun mereka mencoba melarikan diri atau melawan, mereka tidak bisa menghindari takdir yang sudah terikat erat dengan Gunung Toba. Sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat sedang menunggu mereka. Tanpa peringatan, bayangan yang menyerupai ayah Rudi mulai bergerak, dan suara jeritan-jeritan terdengar dari dalam tanah. Bayangan-bayangan itu mulai mengepung mereka, memaksa mereka untuk mundur lebih jauh. Rani, yang kini telah terperangkap dalam pengaruh kekuatan jahat Gunung Toba, merasakan tubuhnya semakin lemas. Wajahnya terlihat pucat, bibirnya bergetar. Ia mulai mengerti bahwa hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, pengorbanan. "Rudi," Rani berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. "Mungkin hanya satu cara yang bisa menyelamatkan kita semua." Rudi melihat putrinya dengan penuh kecemasan, tetapi Rani tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menatap Gunung Toba, seolah-olah bisa melihat api yang membara di dalamnya. Sesuatu yang jauh di dalam dirinya mulai bergetar. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menyerahkan sesuatu yang paling berharga dari mereka, nyawa. Kegelapan semakin mendekat, dan di sekitar mereka, bayangan-bayangan itu mulai melangkah lebih cepat. Dengan suara gemuruh yang semakin keras, Gunung Toba seolah berguncang, dan di tengah-tengah kebingungannya, Rudi akhirnya mengerti. Jika mereka ingin bebas dari kutukan ini, mereka harus menawarkan pengorbanan, dan bukan sekadar pengorbanan kecil. Mereka harus mengorbankan sesuatu yang sangat berarti, bahkan jika itu berarti kehilangan jiwa mereka. Rudi berbalik kepada Rani dan Sari, berbicara dengan suara yang penuh tekad. "Kita harus pergi ke Gunung Toba. Itu satu-satunya cara." Sari menatap suaminya dengan cemas. "Kau yakin? Kita tidak bisa begitu saja pergi ke sana." Rudi mengangguk. "Ini bukan pilihan, Sari. Kita terjebak dalam kutukan ini, dan kita tidak akan bisa keluar selamanya jika kita tidak menyelesaikan apa yang dimulai oleh leluhur kita." Mereka akhirnya membuat keputusan. Dalam keputusasaan yang mendalam, mereka melangkah menuju kaki Gunung Toba, berharap menemukan jalan keluar atau cara untuk mengakhiri penderitaan ini. Selama perjalanan mereka, suara-suara teriakan mulai mengisi udara di sekitar mereka, semakin keras, semakin menakutkan. Rani merasakan dirinya semakin lemah.
semakin terjerat dalam kutukan yang tak bisa dia hindari. Ketika mereka tiba di ujung sebuah tebing yang menghadap ke Danau Toba yang luas dan gelap, mereka melihat sebuah cahaya menyala di tengah danau. Itu adalah sebuah pulau kecil yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Di sana, berdiri sebuah altar kuno yang tampaknya terbuat dari batu hitam. Itu adalah tempat yang sama dengan altar yang mereka temui di dalam gua, tempat yang penuh dengan simbol-simbol kuno yang mengerikan. Rudy merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ini adalah titik akhir. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini adalah dengan melakukan pengorbanan besar, pengorbanan yang melibatkan jiwa mereka. Mereka harus membayar harga untuk menghentikan kutukan yang telah menghancurkan hidup mereka. Tanpa peringatan, Rudy maju dan berdiri di depan altar, matanya terpejam, dan ia mengangkat kedua tangannya, bersiap untuk mengorbankan apa yang paling berharga. Namun, saat itulah semuanya berubah. Sebelum ia sempat melakukan apapun, sebuah suara bergema dari dalam danau, lebih keras daripada apapun yang pernah mereka dengar sebelumnya. Pengorbananmu sudah terlambat, Rudy. Kalian semua sudah menjadi bagian dari kami. Tak ada yang bisa keluar dari kutukan ini. Saat itu, air di danau mulai bergerak, membentuk pusaran yang sangat besar. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat sosok-sosok dari masa lalu muncul dari dalam air, makhluk-makhluk yang terperangkap dalam kutukan abadi. Semua harapan mereka kini tampak musnah. Namun, sebelum semuanya berakhir, Rudy mendengar bisikan terakhir dari ayahnya yang telah lama meninggal. Jika kau ingin mengakhiri semuanya, kau harus menawarkan pengorbanan yang paling besar, keluarga. Tapi saat itu, Rudy baru sadar, kutukan ini bukan hanya tentang nyawa. Ia harus memilih antara keluarganya atau keselamatan dunia. Malam itu, di kaki Gunung Toba, dunia terasa seperti berhenti bergerak. Seakan-akan alam semesta sendiri berhenti bernafas, menunggu keputusan yang akan menentukan nasib mereka semua. Rudy berdiri dengan tangan terangkat di hadapan altar kuno yang terbuat dari batu hitam, matanya terpejam, jiwanya merasakan ketegangan yang luar biasa. Di sekelilingnya, bayang-bayang yang bergerak pelan melayang di udara, menyelimuti tempat itu dengan kegelapan yang sangat pekat. Rani dan Sari berada di belakangnya, tubuh mereka tergetar oleh getaran yang menggetarkan tanah di bawah mereka. Suara-suara aneh semakin keras. Deru angin yang berhembus dari dalam danau, suara gemuruh yang datang dari dalam perut Gunung Toba, dan suara teriakan yang seolah berasal dari kedalaman tanah. Semua itu menciptakan atmosfer yang sangat mencekam. Bayangan-bayangan dari masa lalu mulai muncul di sekitar altar, wajah-wajah yang pernah hidup dan mati akibat kutukan, semuanya mengawasi dengan tatapan kosong yang penuh penderitaan. Rudy menahan napasnya. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan. Sebuah pilihan yang tak bisa dihindari. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semuanya, dan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tidak hanya melibatkan nyawa, tetapi juga hati, jiwa, dan segala yang mereka percayai. Pada saat yang sama, Rani merasakan perubahan besar dalam dirinya. Sesuatu yang menggerakkan jiwanya, menariknya lebih dalam ke dalam kutukan yang kini menguasai mereka. Keputusan yang harus diambil tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka, tetapi juga tentang keberadaan mereka dalam dunia yang penuh penderitaan ini. Seiring dengan semakin dekatnya malam, Rani mulai melihat sosok-sosok bayangan itu dengan jelas. Mereka bukan hanya orang-orang yang mati karena kutukan, tetapi mereka juga adalah jiwa-jiwa yang terus menderita, terjebak dalam lingkaran waktu yang tidak berujung. Mereka semua menjadi bagian dari kutukan yang tercipta ribuan tahun yang lalu. Rudy membuka matanya dan menatap ke arah keluarga kecilnya. Sari, dengan mata yang penuh kecemasan, memandangnya dengan harapan. Bima, yang sekarang sudah lebih dewasa dan lebih cerdas, berdiri di samping ibunya, wajahnya tegang. Rudy tahu bahwa ini adalah saat yang tak bisa mundur lagi. Di hadapan mereka berdiri keputusan yang begitu besar, yang hanya bisa dijawab dengan pengorbanan. Apa yang harus kita lakukan, Rudy? Tanya Sari, suaranya tergetar. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Rudy menatap Sari dengan penuh rasa sakit.
Aku tidak tahu, Sari. Tapi ini satu-satunya jalan untuk menghentikan semuanya. Untuk menghentikan kutukan ini, kita harus memberi sesuatu yang lebih besar dari sekedar nyawa. Wajah Sari semakin pucat. Apa maksudmu dengan itu? Rudy memejamkan matanya sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatan. Kita harus memberi pengorbanan terakhir. Keluarga. Pada saat itu, sepertinya waktu berhenti. Mereka semua terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja Rudy katakan. Pengorbanan keluarga. Rudy tidak bisa melanjutkan kalimat itu, karena hatinya terasa hancur hanya dengan memikirkannya. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa mereka semua berada dalam permainan yang jauh lebih besar dari sekadar hidup dan mati. Dunia ini bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang keseimbangan yang lebih besar yang tak pernah mereka pahami sebelumnya. Keputusan itu akhirnya datang. Pengorbanan yang diminta oleh Gunung Toba bukan hanya sekadar darah, melainkan juga sesuatu yang lebih mendalam. Mereka harus memberikan lebih dari sekadar fisik mereka. Mereka harus memberi bagian terdalam dari diri mereka, jiwa, kenangan, kasih sayang yang terikat kuat di dalam keluarga mereka. Dengan hati yang berdebar, Rudy akhirnya melangkah maju, menuju altar kuno yang tampak semakin besar seiring langkahnya mendekat. Di hadapannya, terlihat bayangan-bayangan yang semakin banyak dan semakin gelap. Wajah-wajah penuh derita itu mengintip dari segala arah. Suara-suara yang berteriak, meminta pengorbanan, semakin keras, semakin mendalam. Berikan semuanya, bisik suara itu. Beri kami yang paling berharga. Rudy tahu bahwa saat ini adalah saat yang tidak bisa dihindari. Ia harus memilih. Entah ia mengorbankan dirinya, atau ia mengorbankan seseorang yang paling ia cintai. Dan meskipun hatinya menjerit, ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan ini adalah dengan memberi segalanya. Di belakangnya, Sari memegang tangan Bima. Ia merasa sangat berat. Namun, ia tahu bahwa jika Rudy tidak melakukan ini, mereka akan semua terperangkap dalam kutukan yang tak berujung. Sari menatap Rudy dengan mata yang penuh rasa takut dan juga pengertian. Mereka tidak memiliki pilihan lain. Apa yang kau pilih, Rudy? Tanya Sari, suaranya pecah. Rudy hanya bisa menatapnya dengan penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbesar dalam hidup mereka. Namun, ia juga tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Tidak ada pilihan selain pengorbanan yang besar. Ia harus memilih untuk mengorbankan dirinya demi keluarga, atau ia harus melepaskan mereka, agar mereka bisa melanjutkan hidup mereka tanpa kutukan yang terus menghantui mereka. Dan saat itu, dari dalam kegelapan, Rudy mendengar suara yang lebih keras, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Sosok-sosok bayangan itu, yang sudah lama terperangkap dalam kutukan, mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka datang semakin dekat, tubuh mereka tampak seperti hancur. Wajah mereka penuh dengan penderitaan. Namun, di tengah ketegangan itu, suara bisikan kembali terdengar, lebih rendah, lebih intim. Jika kau ingin mengakhiri kutukan ini, Rudy, kau harus memilih dengan bijak. Satu-satunya cara adalah dengan meninggalkan dunia ini. Semua yang kau cintai akan hancur jika kau tidak menyerahkannya. Rudy menggigit bibirnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah titik terakhir. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan kecuali menerima kenyataan bahwa mereka sudah terjebak dalam kutukan ini. Pengorbanan yang diminta adalah sebuah pengorbanan yang jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Bukan hanya nyawa, tetapi juga rasa cinta yang telah mereka pelihara selama bertahun-tahun. Akhirnya, dengan langkah berat, Rudy berdiri di hadapan altar. Tangannya terangkat ke langit. Aku rela mengorbankan jiwa ini demi menghentikan kutukan yang telah menelan dunia ini selama ribuan tahun. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, langit di atas mereka berubah menjadi hitam pekat, seperti menelan semuanya. Gunung Toba bergemuruh, dan dalam sekejap, tanah di bawah mereka terbelah. Rudy merasakan tubuhnya menghilang, tenggelam dalam kegelapan yang menelan segalanya. Namun, sebelum ia sepenuhnya hilang, ia mendengar suara terakhir dari ayahnya, yang berkata, "Akhirnya,
kutukan ini berakhir. Dan dengan itu, semuanya menjadi sunyi. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Gunung Toba yang dulu begitu mengerikan kini tampak seperti sebuah tempat yang sudah lama mati, terlepas dari kutukan yang telah membelenggu mereka selama berabad-abad. Keluarga Rudi, meskipun kehilangan, akhirnya bisa melanjutkan hidup mereka. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi setelah itu, tetapi mereka tahu bahwa pengorbanan besar telah dilakukan. Mereka bebas, meskipun harga yang harus dibayar sangat mahal. Namun, meskipun mereka terbebas, Gunung Toba akan selalu mengingat mereka. Dan kutukan itu, meskipun terputus untuk saat ini, mungkin akan terus menghantui mereka dalam cara yang berbeda, selamanya. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar, untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik, dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.